Cek sound dulu Ustaz Imron. Alhamdulillah sehat. Oh iya, Yap, siap. Pokoknya tepat waktu. Nanti biasanya banyak agenda Bapak. Pecisnya kurang miring tuh. Ribet Rob. Pecisnya kurang miring. Tuh, ribet kirang-kirang ribet. Gitu. Ya baik. Bapak Ibu yang berhati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi Recording in hadana li progress. hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Badan Pembina Harian UMS, Bapak Rektor beserta Wakil Rektor, dan juga Bapak Ibu pimpinan fakultas, direktorat, lembaga, Bapak Ibu dosen tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tak lupa pula yang kami hormati para pemirsa TVmu dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, hidayah, karunia dan juga kesempatan. Di pagi ini kembali kita hadir dalam kajian fatwa Majelis Tajih yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ke-223 secara online. Bapak Ibu yang kami hormati, di pagi ini kita akan mengambil tema beberapa masalah tentang pembagian daging korban, di mana ya, 8 hari lagi ya, kita akan insya Allah akan melaksanakan hari raya Idul Korban atau hari raya Idul Adha, dan salah satu ibadah yang kita lakukan adalah penyembelihan hewan korban. Bagaimana pandangan ya, Majelis Tajih di dalam masalah tentang pembagian korban? Maka di pagi ini akan kita bahas bersama narasumber kita, Dr. Imron Rosadi, Magister Agama dari Fakultas Agama Islam. Kurang lebih waktu nanti 1 jam kepada Dr. Imron nanti bisa menyampaikan materi tersebut kurang lebih 40 menit ke depan, dan nanti ada kurang lebih 20 menit untuk kita bersama-sama tanya jawab atau jikalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Karena masalah ini ya sudah menjadi tradisi kita tahunan bagi kalangan persyarikatan dan juga warga Muhammadiyah, tentu sebagai pilar-pilar di masjidnya masing-masing nanti bisa memberikan arahan dan suatu pandangan yang terbaik di dalam melaksanakan ibadah korban tentang pembagian daging korban. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan ini agar mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dan ilmu, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Dr. Imron Rosadi dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Agung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan menyampaikan tentang hal yang berhubungan dengan ibadah korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
washabi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPH UMS, Wakil Sekretaris Bendahara, dan anggota. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Wakil, dan wakil-wakilnya. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dosen dan teknik UMS, serta hadirin semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat-Nya kepada kita. Karunia iman, karunia Islam, karunia kesempatan, karunia harta, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan nikmat Allah ini untuk mendekatkan diri untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan materi tentang beberapa masalah yang terkait dengan distribusi hewan korban. Masalah kemarin sudah disampaikan oleh Pak Isman, tapi karena banyaknya pertanyaan yang belum terjawab, karena terbatasnya waktu oleh Pak Isman, kemudian kami mencoba untuk berinisiatif ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena ini kita anggap sangat penting yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah korban. Nah, sebelum saya menyampaikan materi-materi atau beberapa masalah yang kemarin ditanyakan, saya ingin menyampaikan tentang manhaj tarjih sebagai sistem yang akan kita pakai untuk menjawab masalah-masalah yang terkait dengan distribusi hewan korban. Saya memang lebih senang menyebut hewan korban, jadi tidak daging, karena kalau kita daging itu seakan-akan kulit, ya, kepala, kaki, nah, itu tidak termasuk. Karena itu saya menyebut hewan korban. Ya. Nah, manhaj tarjih sebagai landasan kita di dalam memecahkan ini, kalau kita ringkas, itu kira-kira ada 4 isinya. Yang pertama, komponen wawasan. Yang kedua, sumber ajaran. Yang ketiga, pendekatan. Dan yang keempat adalah metode. Nah, dalam kesempatan ini tentu saya tidak menyampaikan semuanya, tetapi beberapa komponen yang terkait dengan masalah yang akan kita pakai untuk menjawab beberapa masalah yang terkait dengan distribusi hewan korban. Yang pertama yang perlu kita tegaskan, di dalam manhaj itu ada 2 sumber. Yang pertama adalah sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Apa yang dimaksud dengan As-Sunnah Al-Maqbulah itu adalah hadis-hadis yang dapat diterima sebagai sumber utama. Mengukurnya gimana? Yaitu dengan cara menelusuri apa yang disebut di dalam studi hadis itu dengan kritik matan, kritik sanad dan matan. Kalau kritik sanad itu, apakah hadis yang akan kita pakai sebagai landasan itu memang betul-betul dari Nabi atau tidak, marfu atau tidak. Ya. Yang kedua, meskipun itu bersambung sampai kepada Nabi, tapi harus diteliti lagi tentang
rawi-rawi yang membawa atau rawi-rawi yang ada di dalam sanad yang membawa hadis itu. Nah, itu perlu kita teliti. Jadi tidak cukup hanya satu aja, tapi juga rawi-rawinya itu. Karena itu meneliti atau menggunakan hadis sebagai sumber ajaran Islam itu tidak cukup berhenti pada substansi dari hadis itu. Tetapi juga harus melihat dari kritik sanad dan kritik matan. Sumber yang kedua, menurut Manhaj Tarjih itu adalah sumber paratekstual atau pendukung pelengkap. Ada banyak, salah satunya yang nanti akan kita pakai itu adalah qiyas dan istihsan. Nanti akan kami jelaskan qiyas dan istihsan ini ketika membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan pembagian hewan korban ini. Kemudian yang berikutnya tentang pendekatan. Apa yang dimaksudkan pendekatan itu? Yaitu kalau kita punya masalah, lalu kita ingin memecahkan masalah itu, maka perlu dengan bayani, pendekatan bayani, yaitu mencari, menelusuri ayat dan hadis yang berhubungan dengan pokok masalah. Nah, itu namanya bayani. Jadi bayani itu terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah burhani. Ilmu pengetahuan itu kita jadikan sebagai dasar untuk menjelaskan pokok masalah yang akan kita tetapkan, yang akan kita rumuskan hukumnya. Kalau irfani itu salah satu pengertiannya adalah keputusan yang akan kita tetapkan itu harus memiliki orientasi kemaslahatan. Itu namanya irfani ya. Kemudian yang ketiga adalah metode. Nah, ini. Yang pertama metode bayani. Metode bayani itu nas Al-Quran dan As-Sunnah kita pahami dengan kaidah kebahasaan. Dalam istilah usul fikih namanya kaidah usuliyah. Nah, kaidah usuliyah ini ada yang tekstual, ada yang kontekstual, gitu ya. Ada yang hakiki. Hakiki itu ya macam-macam. Ada 3, hakiki lugawi, ada hakiki syar'i, ada hakiki urfi, dan sebagainya. Banyak macamnya. Kemudian yang kedua adalah metode kausasi. Ada 2 macam metode kausasi, yaitu kausasi efektif dan kausasi finalis. Kalau kausasi efektif itu menelusuri alasan atau ilat mengapa hukum di dalam Al-Quran dan hadis itu ditetapkan. Jadi cari alasannya apa. Itu namanya efektif, kausasi efektif. Kalau finalis itu menggunakan maqasidus syariah ya sebagai orientasi di dalam kita menetapkan. Kemudian metode yang ketiga yaitu sinkronisasi. Jadi kalau ada dalil yang secara zahir itu bertentangan, maka bisa dilakukan. Yang pertama misalnya dengan dikompromikan atau ditarjih, gitu ya, dan sebagainya. Ada banyak pilihannya. Nah, kita langsung pada pertanyaan. Di dalam pertanyaan yang sampaikan kemarin itu, ada pertanyaan seperti ini. Pelaksanaan korban dilakukan oleh panitia dengan dibantu oleh semua warga sekitar. Nah, mohon penjelasannya. Nah, jawabannya boleh. Ya, jadi pelaksanaan penyembelihan korban dilakukan oleh sebuah panitia itu boleh. Nah, kebolehan itu disimpulkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu lafadz ayyaku ma'ala. Mari kita perhatikan ya. Ayyaku ma'ala. Anna Abdurrahman, saya bilang Anna Abdurrahman bin Ibn Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla akhbarahu meriwayatkan
anna Aliyan radhiyallahu anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, itu meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, menantunya, ayyakuma ala butnihi, agar Ali itu melaksanakan atau mengurusi, menangani hewan-hewan korbannya secara langsung. Nah, jadi qama ala itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa bermakna ya mengawasi, mengurusi, mendistribusikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan hewan korban. Nah, itu kan tidak lain adalah sama dengan panitia. Itu panitia. Wa ayyaqsima budnahu kullaha, agar Ali itu membagikan semua daging korbannya, untanya itu dibagikan semuanya. Mulai dari luhumaha, dagingnya, wajulutaha, dan kulitnya, wajilalaha, kain penutup dari unta, atau boleh juga dikatakan pelana atau selimut. Nah, itu semuanya dibagikan. Semua dibagikan. Wala yu'ti fi jizaratiha syai'an. Tetapi Ali dilarang, nah, gitu ya, dilarang memberikan kepada jagal dan pembantunya yang daging, kulit, dan jilalah itu sebagai upahnya. Diambil sebagian dari itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh jagal diberikan. Nah, bagaimana, boleh nggak panitia itu mendapatkan misalnya upah gitu? Kalau menurut kias, jadi kias itu menganalogikan masalah yang belum ada nasnya dengan peristiwa atau kejadian di dalam Al-Quran dan hadis yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan ilat. Nah, termasuk panitia itu tidak boleh menerima apapun dari hewan korban. Ya. Hewan korban itu nggak boleh. Nah, itu dikiaskan, disamakan dengan tadi jagal itu dia. Ini kan ada kesamaannya. Wala yu'ti fi jizaratiha syai'an. Ini teksnya ya, frasenya yang kita jadikan sebagai dasar kalau panitia itu tidak boleh menerima apapun dari hewan korban, nggak boleh. Sebagai panitia ya, tapi kalau sebagai masyarakat yang kebetulan menjadi panitia ya boleh. Gitu. Jadi pokoknya itu kan sebagai masyarakat, ya bukan sebagai panitianya. Nah, menurut MTT, fungsi panitia itu yang pertama adalah sebagai pembantu atau wakil dari sohibul korban. Karena sebagai wakil, maka akadnya itu bisa wakalah biduni ujroh, tanpa imbalan. Atau wakalah bil ujroh, dengan imbalan. Boleh nggak panitia itu mendapatkan ujroh, imbalan? Boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah diambilkan dari daging, kulit, ya, atau tadi selimut, pelana, itu yang nggak boleh. Lalu terus dari mana? Ya diambilkan dari sohibul korban, agar sohibul korban itu memberikan alokasi uang ya yang diperuntukkan kepada panitia. Yang kedua, panitia korban tidak identik dengan amil zakat. Kalau ambil zakat itu kan boleh mengambil sebagian dari zakat. Ya. Tapi kalau panitia itu tidak boleh sebagai panitia ya, sebagai panitia. Tapi kalau sebagai anggota masyarakat maka tidak masalah. Yang ketiga, panitia boleh menerima upah. Tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi upahnya tidak boleh diambilkan dari hewan korban. Yang keempat,
panitia tidak berhak menjadikan sebagai hewan korban itu sebagai upah. Nah, nggak boleh. Meskipun dia menjadi wakil dari sohibul korban yang diberikan wewenang, tetapi dia tidak berwenang menjadikan sebagian dari hewan korban itu sebagai upah, baik kepada karyawan maupun kepada jagal dan pembantunya. Karena hubungan sohibul korban panitia itu menggunakan akad panitia, maka panitia itu posisinya sebagai wakil dari sohibul korban. Karena sebagai wakil dari sohibul korban, maka itu harus jelas tugas dan wewenangnya. Yang pertama, membelikan hewan korban sesuai dengan kriteria dan dana yang diberikan oleh muwakil, oleh sohibul korban. Ini harus diperhatikan. Kalau sohibul korban itu urunannya untuk satu sapi umpamanya, itu harganya 21 juta, maka harus persis seperti yang diwakilkan, yang diwakilkan kepada panitia. Jangan sampai membelikan kurang dari 21 juta atau bahkan lebih dari 21 juta. Bagaimana kalau misalnya memang dapatnya sapi itu kurang dari 21 juta, misalnya harganya 18 juta, ya boleh. Tetapi sisa uangnya harus dikembalikan kepada sohibul korban. Ya. Kalau sohibul korban mengatakan, oh, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah dikembalikan, bisa untuk panitia atau untuk nggak apa-apa, ya itu nggak apa-apa, ya. Atau diberikan kepada masjid, kepada siapa itu nggak apa-apa, ya. Yang kedua, menentukan waktu dan tempat penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, menyembelih hewan korban atau menunjuk jagal untuk melaksanakannya. Jadi boleh. Jadi tidak harus sendiri. Ya, tidak harus sendiri. Boleh menunjuk jagal. Mengurus proses penanganan daging, termasuk pencacahan dan pengemasannya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang layak, yang sah untuk menerima manfaat dari hewan korban itu. Yang kelima, menentukan teknis pendistribusian daging kepada penerima yang berhak sesuai dengan arahan muwakil. Jadi sohibul korban itu bisa request kepada panitia agar orang tentu diberikan. Ya boleh. Ya, karena itu kan haknya sohibul korban. Yang keenam, menjaga dan merawat hewan korban sebelum disembelih. Nah, ini penting juga, jangan sampai hewan korban itu kemudian mati, ya, atau mungkin malah sakit. Mengelola administrasi dan pelaporan pelaksanaan korban kepada wakil. Nah, karena itu panitia ini harus jelas, gitu ya, melaporkan kepada mewakil yang mewakilkan tentang pelaksanaan pembagian hewan korban. Yang kedelapan, menyalurkan kulit atau bagian lain dari hewan korban sesuai dengan syariat dan izin muwakil. Nah, itu kira-kira. Kemudian soal yang kedua, penyembelihan oleh jagal dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Itu gimana? Mohon penjelasan. Di dalam surat Al-An'am, ya, itu disebutkan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah. Nah ini ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi poinnya itu liyadhkuru ismallah. Harus membaca bismillahirrahmanirrahim ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas korban, hewan korban yang disembelih. Nah, apa makna mansakan? Makna mansakan di situ itu adalah tata cara atau peribadatan yang ditetapkan, khususnya terkait dengan korban. Ya. Liyadhkuru ismallahi, menyebut nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, pada saat
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tadi itu, kita itu atau jagal harus menghadirkan kesadaran tauhid dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu, ya. Alama razaqahum itu maknanya adalah hewan korban. Bahimatil an'am atau min bahimatil an'am. Min kalau di dalam ilmu nahwu dalam konteks ini adalah penjelasan, ya, penjelasan dari segi Allah itu. Jadi bermakna penjelasan. Jadi bahimatil an'am itu menunjuk kepada hewan korban yang lazim dikonsumsi dan dikorbankan. Bisa unta, bisa sapi, bisa kambing, dan domba. Nah, sekarang kita ingin bagaimana praktek Nabi ketika menyembelih hewan korban itu, khususnya yang terkait dengan membaca bismillah dan takbir tadi ya. Yang pertama, Nabi itu pernah membaca bismillah dan takbir. Ini bisa kita baca di dalam riwayat Al-Bukhari. An Anasin qala dakhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan Nabi Muhammad SAW melaksanakan korban dhoha, melaksanakan korban bikabsyaini amlahaini, dua hewan korban yang berwarna putih bercampur hitam. Nah, itu kabsun itu gitu ya. Bikabsyaini amlahaini. Faru'aituhu, lalu aku melihat, ini Anas bin Malik, faru'aituhu, maka aku melihat wadi'an qadamahu ala shifakhia. Nabi meletakkan kakinya ala sifakhiha, pada sisi leher atau lambung bagian atas kedua hewan itu. Maksudnya ini bukan dua kambing lalu bareng-bareng, ya enggak, ya satu-satu. Jadi kaki Nabi itu diletakkan di atas lambung atau leher. Ya, ini dalam rangka memperkuat ya, jangan sampai ketika disembelih hewan itu bermasalah ya, bergerak-gerak ya. Yusammi wa yukabbiru. Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, wa yukabbiru. Nah, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar itu, fadabahuma. Lalu Nabi menyembelihnya biyadi dengan tangannya. Nah, ini Nabi ya. Ini Nabi membaca Bismillah, Wallahu Akbar. Kemudian masih gitu ya, Yusami, baik. Yang kedua, Nabi itu hanya membaca Bismillah saja. Nah, ini hadisnya. Bismillah. Ya, Bismillah. Setelah Bismillah, kemudian Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, Muhammad dan dari umat Muhammad. Tsumma dohabihi. Lalu Nabi menyembelihnya. Jadi sebelum menyembelih itu membaca Bismillah dan menyebut nama-nama sahibul korban. Ya, nama-nama sahibul korban. Oke. Yang ketiga, perhatikan Nabi itu, Nabi membaca Bismillahi Allahu Akbar. Jadi Bismillahi Wallahu Akbar, Tsumma dabaha. Nah, sebelum Nabi membaca Bismillah ini, Nabi ternyata menyebut sahibul korban dulu. Faqala Allahumma ya Allah, minka, korban ini, hewan korban ini sebetulnya darimu. Walaka, dan hewan korban ini disembelih karenamu. Ini ikhlas, ya, ikhlas. Wa'an Muhammadin, dari Nabi Muhammad,
wa ummatihi, dan umatnya, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian disembelih. Jadi ada variasi redaksi matan hadis ya. Kemudian yang keempat, tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita melihat ini, fatwa Rasulullah SAW, nah ini menyembelih ya. Kemudian sebelum menyembelih, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ini dariku dan dari orang-orang yang tidak sempat atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyembelihan korban dari umatku. Jadi intinya apa yang ditanyakan tadi itu benar, boleh dibarengi dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi itu boleh dua-duanya. Pertanyaan berikutnya yang ketiga, saat akan penyembelihan, salah seorang panitia membacakan nama-nama sohibul korban. Korban ini dari si fulan, dan seterusnya. Itu bagaimana? Boleh apa tidak? Ya, jawabnya boleh. Nah, kebolehan ini didasarkan kepada lafaz di dalam hadis berikut ini. Mari kita perhatikan. Tadi sudah saya tampilkan. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah korban ini. Min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahabihi. Jadi dengan penyebutan min ummati Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin ini, itu menunjukkan bahwa Nabi juga menyebut nama-nama sohibul korban. Itu ya. Nama-nama sohibul korban. Nah, bagaimana kita sebagai jagal, kalau ini kan hanya sedikit. Nabi, kemudian keluarganya, dan umat Nabi Muhammad. Nah, kalau di kita itu kan biasanya sapi misalnya ada 7 orang. Lalu disebut namanya boleh. Nah, kalau kita merasa terlalu lama dengan menyebutkan itu, maka bisa cukup Bismillahi Allahumma taqabbal minal asma al-madhkurah. Saya sering menjadi jagal, itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minal asma al-madhkurah. Bismillah ya Allah, terimalah korban ini dari nama-nama yang telah disebutkan oleh panitia tadi itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi sebut nama-namanya, kemudian oleh jagal, sebagai jagal, lalu menyebut Bismillahi Allahumma taqabbal minal asma al-madhkurah. Nah, cukup begitu. Baik. Kemudian yang keempat, ya, kepala dan kaki dimasak dan dimakan bersama di lokasi. Mohon penjelasan. Nah, ini boleh apa tidak dimasak? Baik, ya hukumnya boleh. Jadi boleh dimasak. Dasarnya faqulu minha wa at'imu. Dari kata-kata wa at'imu di situ. Dan berilah makan. Berilah makan ini bisa siap saji, bisa juga yang belum siap saji. Misalnya dalam bentuk daging saja. Itu bisa dimanai begitu. Kemudian ada juga berikutnya sama Al-Hajj ya. Ayat 28, ayat 36 itu sama. Kemudian ada juga hadis Nabi fayaquluna wa yut'imuna. Dari kata wa yut'imuna ini di sini itu kan apa mereka diminta untuk memberikan, baik diberikan dalam bentuk yang siap saji, makan bersama-sama, maupun yang belum siap saji dalam bentuk daging saja, ya dalam bentuk daging saja. Karena itu pertanyaan tadi itu boleh. Fakulu wattakhiru watasaddaqu. Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Nah, kalau kita ringkas itu seperti ini. Yang pertama, fakulu minha. Daging atau hewan korban itu dimakan sebagian minha
itu kalau di dalam ilmu nahwu namanya min litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Jadi boleh dimakan. Wa at'imu wa yut'imuna, diberikan kepada orang lain, baik siap saji maupun tidak siap saji, masih mentah. Wadakhiru, bisa juga hewan korban itu disimpan. Watasaddaqu, bisa juga disedekahkan. Ya, bisa disedekahkan. Jadi kesimpulannya boleh. Pertanyaan yang kelima, daging didistribusikan ke semua warga setelah disisihkan sepertiga bagian untuk shahibul korban. Bolehkah kepada semua warga? Nah, warga itu kan ada yang muslim, ada yang non-muslim. Maka diperbolehkan. Jadi hewan korban itu bisa kita berikan kepada orang muslim maupun non-muslim. Boleh. Ya. Ya, dasarnya tadi ya. Yang pertama, warga yang al-qani'ah al-mu'tarra atau al-ba'isa al-faqira. Boleh. Ya, boleh. Apa arti al-qani'ah? Qani'ah itu orang yang membutuhkan, tetapi dia tidak ingin menunjukkan meminta-minta. Itu namanya al-qani'. Jadi orang yang membutuhkan, orang yang fakir, tetapi dia tidak mau meminta-minta. Itu ada. Kalau al-mu'tarra, itu orang yang membutuhkan lalu dia minta-minta. Itu sama dengan al-ba'isa al-faqira ya. Jadi dengan kata lain boleh diberikan kepada siapa saja dari warga itu. Nah, yang pertama, kalau kita ringkas dari ayat tadi dan hadis itu, daging itu dibagikan kepada shahibul korban dan keluarganya. Ya, itu kita ambilkan dari fakulu minha. Yang kedua, orang yang membutuhkan yang tidak meminta-minta al-qani' tadi. Jadi al-qani' itu orang yang sebetulnya membutuhkan, tetapi dia ingin menjaga dirinya, ya menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Kemudian yang ketiga, orang yang datang meminta-minta atau mengharapkan bagian, namanya al-mu'tar, ya al-mu'tar. Kemudian yang keempat, yaitu kepada fakir miskin, al-ba'is al-fakir. Ini adalah kelompok rentan yang memang perlu perhatian dari kita untuk kita berikan daging hewan korban. Yang kelima, masyarakat umum. Jadi masyarakat umum ini kita ambilkan dari lafadz watasaddaqu. Hadis Nabi ya. Fakulu watakhiru watasaddaqu tadi. Jadi dari kata watasaddaqu ini, kalau di dalam usul fikih, lafadz tasaddaqu itu bermakna mutlak. Mutlak itu artinya untuk semua warga, baik yang non-muslim maupun yang muslim, yang kaya maupun yang fakir. Itu namanya mutlak. Ya, namanya mutlak. Nah, kalau menurut Wahbah Zuhaili, itu ada 3. Yang pertama, hewan korban itu bisa diambil oleh shahibul korban dan keluarganya, atau diberikan kepada shahibul korban dan keluarganya. Itu bisa kita lihat dari lafadz fakulu minha. Fakulu minha. Ini. Yang kedua, diberikan kepada fakir miskin, ya, sebagai penerima sedekah utama. Nah, ini fakir miskin. Ini yang utama, ya, fakir miskin. Jangan sampai orang yang fakir miskin di lingkungan kita itu tidak mendapatkan. Karena itu sebagai panitia, kita harus cermat dan teliti mendata siapa-siapa fakir miskin yang perlu mendapatkan distribusi dari hewan korban itu. Kemudian yang ketiga adalah kerabat, tetangga, atau orang lain, termasuk yang mampu. Nah, karena dasarnya adalah watasaddaqu, sedekah. Nah, sedekah. Nah, dari 3 ini, para ulama itu kemudian
daging hewan korban itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk sahibul korban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk kerabat, tetangga, atau orang lain termasuk kaya. Tapi kalau kita melihat dari tadi, dari surah itu diutamakan kepada al-qani'ah, al-mu'tarrah, atau al-ba'isa, al-fakir. Itu yang harus diutamakan. Harus diutamakan. Yang keenam, kulit dijual dan uangnya diberikan kepada masjid atau kepada anak yatim di sekitar lokasi. Mohon penjelasan. Nah, ini menarik. Kalau kita cermati dari pertanyaan ini, itu ada 2 hal penting. Yang pertama, hukum menjual kulit. Kemudian yang kedua, diinfakkan ke masjid atau anak yatim. Boleh nggak? Ya, diberikan kepada masjid sebagai lembaga, atau panti asuhan, atau TPQ, dan sejenisnya. Nah, ini menarik. Kalau di dalam hadis itu tidak sebutkannya. Kalau ulama kontemporer itu membolehkan, ya, membolehkan. Meskipun di dalam ayat dan hadis tadi itu tidak nampak masjid sebagai penerima manfaat hewan korban atau TPQ, nah, atau misalnya panti asuhan, itu kan tidak nampak di situ, tidak ada. Tidak ada. Tetapi para ulama kontemporer itu membolehkan dengan dasar istihsan. Nah, apa itu istihsan itu? Istihsan itu ada dalil umum, kemudian ada dalil yang khusus, yang lebih maslahat dalil yang khusus ini. Sehingga kita memilih dalil khusus yang kita laksanakan. Mari kita coba penerapannya dalam konteks menjual korban, menjual kulit korban ini. Nah, hukum umumnya distribusi korban itu diarahkan pada manfaat yang sifatnya konsumtif. Ya, kan masjid kan tidak konsumtif. Nah, gitu ya. Ini hukum umumnya. Tetapi nah, hukum umum ini bisa kita kecualikan karena adanya kemaslahatan. Ada kemaslahatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai bingung antara metode masalah musalah dengan istihsan yang sama-sama berbasis kemaslahatan. Tapi ada bedanya. Nah, boleh dijual untuk mendukung keberlangsungan masjid, untuk keberlangsungan pendidikan Al-Quran, untuk keberlangsungan sekolah Muhammadiyah misalnya, yang dinilai memiliki masalah keagamaan yang lebih luas dan berkelanjutan, yang dalam bahasa Maqasidus Syariah disebut dengan hifdzuddin. Jadi hifdzuddin karena dasarnya Maqasidus Syariah ini. Sehingga boleh dijual dan boleh diberikan kepada masjid. Namun kalau masjid itu mau dialokasikan kepada TPQ-nya atau mungkin untuk keberlangsungan masjid, ya boleh. Ya, karena dasarnya adalah al-ikhtisan bil maslahah. Ya, ada Maqasidus Syariahnya. Nah, ini dasarnya ya. Nah, jadi kalau dalam kaidah usuliyah, di dalam bab istihsan itu ada namanya al-udhulu an hukmid dalili al-ami ila ma huwa arfaqu wa aslahu. Dari dalil umum beralih gitu ya, menuju kepada pilihan yang dinilai lebih maslahat dan lebih tepat. Jadi gitu. Jadi karena itu nanti kembalinya jangan kepada sahibul korban. Jadi boleh kita jual, ya. Kemudian kita berikan kepada atau diberikan daging lagi, nggak apa-apa. Ya untuk keperluan apa namanya kepanitia apa makan bersama atau kita sedekahkan kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Nah sekarang bagaimana pendapat majlis taksid dan tasdid?
Majelis tarjih dan tajsid itu membolehkan kulit korban dijual. Pak Agung, Pak Yes, Agung, yes, Ustaz. kalau waktunya sudah habis saya diingatkan ya. Ini masih 15 menit. Masih 14 menit. Waktu total 15 menit. Kalau masih Oke, ada baik. pertanyaan, beberapa pertanyaan, Ustaz. Oke, baik. Nah, kebolehan dilakukan dengan menggunakan metode kausasi. Jadi kalau majelis tarjih itu kebolehan menjual kulit korban itu bukan dengan istihsan bil maslahah, tetapi dengan metode kausasi efektif. Nah, caranya gimana? Yaitu menelusuri alasan tidak diperbolehkannya menjual kulit korban. Itu apa kira-kira alasannya? Yaitu tidak boleh manfaatnya kembali kepada sohibul korban. Jadi ada kekhawatiran kulit misalnya dijual lalu nanti di apa di dimanfaatkan untuk sohibul korban. Nah ini dasar. Jadi ini larangannya itu wala tabi'u luhumal hadi wal adahi. Wala tabi'uha, kulitnya juga tidak boleh dijual. Jadi dua hadis ini. Nah, setelah mencermati dua hadis tersebut, Majelis Tarjih dan Tajsid menyimpulkan bahwa khitab dari kedua hadis itu ditujukan kepada sohibul korban. Jadi larangan menjual daging, menjual kulit, atau menjual bagian dari hewan korban itu ditujukan kepada sohibul korban. Yang kedua, hadis pertama tadi itu menjelaskan bahwa sohibul korban boleh menikmati sebagian daging korban, membagikannya, memanfaatkan kulitnya, tetapi tidak boleh menjual daging maupun kulit korbannya. Yang ketiga, larangan menjual kulit korban itu ditujukan kepada sohibul korban agar hasilnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi larangannya itu untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau untuk kepentingan umum maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Jadi kalau menurut Majelis Tarjih, ilat atau alasan larangan menjual kulit korban adalah kekhawatiran pemanfaatannya untuk kepentingan pribadi. Karena itu penjualan kulit hewan korban itu kalau tidak karena untuk sohibul korban maka itu diperbolehkan. Nah, ternyata pendapat MTT ini sejalan dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan menjual kulit korban, menjual kulit hewan korban atau daging hewan korban. Yang penting tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sohibul korban. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, sisa daging matang yang dimasak diberikan kepada panitia dan beberapa warga yang dipandang banyak membantu. Mohon penjelasannya. Nah ini harus hati-hati. Di dalam lafaz hadis misalnya tadi ya, watasaddaqu atau wa'at'imu, itu kan berarti memang boleh dimakan bersama-sama, boleh disebabkan kepada siapa saja. Ya, termasuk warga sebagai panitia. Nah, yang tidak boleh itu kepada panitia misalnya diniati. Nah, diniati sebagai apa? Sebagai upah, sebagai kompensasi dari kerja panitia. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi niatnya ya memberikan sedekah itu saja niatnya. Jadi panitia diperbolehkan memberikan kepada warga sebagai panitia maupun warga tidak sebagai panitia. Dan tidak boleh kepada panitia tadi sebagai kompensasi, sebagai upah. Itu yang nggak boleh. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ahmad Harfian. Ya, bolehkah korban yang dilakukan dengan cara utang? Utang. Ya, utang. Boleh nggak? Ya.
Kalau berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, itu mengatakan bahwa mangka nalahu sa'atun, nah, barang siapa yang memiliki kemampuan, ini kemampuan, walam yudhi fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali dan dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat kepada musallana, tempat sholat kita. Nah, majelis tajwid dan tajwid itu memahami bahwa berkorban itu hukumnya sunnah dan dibebankan kepada orang yang mampu. Nah, jadi sifatnya sunnah dan dibebankan kepada orang yang mampu. Orang yang mampu. Karena itu, kalau merasa tidak mampu, ya jangan dipaksakan untuk mampu. Ya, itu namanya membebani diri. Nah, tetapi kalau yang merasa mampu, tetapi ketika itu belum punya uang, gitu ya, dan dia merasa bahwa dengan utang itu dia bisa memastikan dia bisa melunasinya, maka itu diperbolehkan, ya, maka itu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan dengan membeli hewan korban melalui hutang, ya boleh. Nah, syarat hewan korban itu adalah berada dalam kepemilikan yang sempurna dan sah, atau berada dalam izin kuasa pemiliknya melalui akad yang dibenarkan, yaitu akad wakalah. Jadi hewan yang akan disembelih itu memang harus menjadi milik sah, gitu, milik sah dari shahibul korban. Nah, kalau hewan yang dibeli dengan cara utang, itu kira-kira sudah menjadi milik tam atau belum? Sudah menjadi milik sempurna dari shahibul korban atau belum? Nah, jika sudah, nah, maka hewan korban yang dibeli melalui utang itu bisa dijadikan sebagai hewan korban. Tapi sekali lagi harus dipastikan bisa membayarnya itu, jangan dipaksakan. Oke. Ini dari Pak Mujazin. Ya, bagaimana hukumnya sohibul korban kambing, tapi ingin mendapatkan bagian dari sapi korban, dari sapi. Nah, ini menarik ini. Aturannya, sohibul korban kambing memiliki hak atas daging hewan korban yang dikorbankan. Itu haknya di situ. Jadi hak dia itu adalah sepertiga, kalau sepakati sepertiga, ya berarti sepertiga dari hewan, dari kambing itu. Itu haknya. Ya. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan dari Pak Mujazin ini, ya, kalau dia ngambil sepertiga dari hewan korban sapi, maka itu bukan menjadi haknya. Bukan menjadi haknya. Tetapi kalau shahibul korban kepingin menikmati dari daging sapi, ya boleh. Dia hanya menerima sebagai warga biasa, tapi tidak sejumlah sepertiga, gitu ya, tidak cuma sepertiga. Ya sesuai dengan bagian warga yang lainnya ia mendapatkan berapa. Jadi haknya dari si korban itu adalah sepertiga. Kalau sepertiga bagian dari hewan yang dikorbankan itu, bukan dari hewan yang lainnya. Nah, gitu Pak Mujazin ya. Dari Pak Sofyan, bagaimana berkorban yang benar? Bagaimana niat berkorban yang benar? Yang kedua, apakah dalam satu keluarga cukup suami yang berkorban, kemudian bisa menggugurkan kesunahan seorang istri dari kesunahan berkorban? Baik, yang pertama, niat korban yang benar itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allahumma minka, ya Allah, hewan korban ini hakikatnya darimu ya Allah. Walaka, dan kami peruntukkan untukmu. Nah, walaka di sini. Jadi niat kita berkorban itu ya memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan untuk yang lainnya. Jadi kalau kita berkorban, kemudian
kita peruntukkan untuk leluhur, agar leluhur itu tidak marah, atau bisa membatalkan, atau bisa membahagiakan. Nah, ini nggak boleh. Itu kan berarti kita mempercayai sesuatu yang memiliki kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan gaib tadi itu persis seperti yang dimiliki Allah tentang kekuasaannya. Karena yang membahagiakan, yang bisa menentukan nasib itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, nah ini pertanyaan. Apakah satu keluarga tadi itu cukup suami, kemudian yang lainnya gugur kesunahannya? Ya. Jadi di dalam Islam itu beban itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga boleh, yang keempat makruh, yang keempat haram. Nah, korban itu adalah beban sunnah. Jadi Nabi memberikan beban sunnah kepada umatnya untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban. Gitu ya. Nah, di dalam Islam itu ada beban itu yang sifatnya aini, individual. Jadi misalnya sholat, itu kan dibebankan individual itu. Ada yang kolektif atau kifayah. Kolektif. Misalnya kalau biasanya yang kita laksanakan, yang kita baca dalam fikih itu, sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan kifayah, kolektif. Jika salah satu sudah ada yang melaksanakan, maka kewajibannya gugur. Ya, kewajibannya gugur. Ya. Nah, sama dengan penyembelihan hewan korban ini. Kan juga begitu. Itu bebannya kepada keluarga yang mampu. Nah, karena suaminya yang mampu, atau mungkin di atas namakan istrinya, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi, satu orang itu sudah bisa mewakili satu keluarga itu. Karena itu, ya namanya cukup satu orang aja. Ya, satu orang aja namanya. Tetapi nanti sudah mewakili keluarga. Jadi keluarga tadi itu yang lainnya itu gugur kesunahannya. Ya, karena sudah diwakili oleh itu. Ada juga misalnya kalau zakat fitri, itu kan juga kolektif. Yaitu yang mampu. Ya, yang mampu adalah kepala keluarga. Bayi kan tidak melaksanakan. Yang melaksanakan adalah kepala keluarga itu. Jadi kepala keluarga yang melaksanakan, kemudian yang lainnya itu gugur. Nah, itu gugur. Sama dengan ini. Jadi karena itu satu keluarga ke suami atas nama suami di dalam korban itu, nah istri atau anak-anaknya itu sudah gugur. Dan korban itu beban sunnah setiap tahun kalau mampu. Bukan kemudian digilir suami tahun ini, tahun yang akan datang istrinya, tahun yang akan datang anaknya. Oh, kalau sudah semuanya berarti nggak usah. Nggak begitu. Ya. Sekali kalau mampu dan dia kepingin berkorban, ya nggak apa-apa setiap tahun. Setiap tahun boleh. Itu. Setiap tahun itu boleh. Nah, dasarnya satu keluarga itu berdasarkan hadis Nabi, kana rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ada seorang laki-laki yang berkorban dengan satu kambing yang itu diperuntukkan untuk dirinya dan keluarganya. Ini kan kolektif, kan itu ini dasarnya. Oke, baik. Kemudian dari Mbak Fitri Endah, izin bertanya Ustadz, apakah benar jika kita berkorban domba, pahalanya bisa untuk satu keluarga, tetapi kalau ikut urunan sapi, hanya untuk satu orang? Benar apa enggak? Ya, ini enggak benar. Ya, satu kambing atas nama kepala keluarga, maka bisa untuk satu keluarga. Kalau satu porsi di dalam urunan sapi itu, maka satu porsi itu ya sudah bisa mewakili keluarga. Gitu. Jadi satu keluarga bisa untuk satu keluarga. Ya.
sapi, satu porsi sapi dari 7 orang, itu bisa untuk 1 orang juga bisa untuk 1 keluarga. Begitu Mbak Fitri ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini ya. Dalam penyembelihan yang diarahkan ke kiblat itu hewannya atau orangnya? Nah, secara tekstual itu tidak ada hadis yang marfu yang sampai kepada Nabi yang menyebutkan bahwa hewan itu kalau disembelih itu diarahkan ke kiblat. Itu tidak ada. Ya. Tetapi ada sahabat, praktek sahabat yang di dalam usul fikih itu disebut dengan kaul sahabat. Yang isinya itu menunjukkan bahwa penyembelihan hewan korban itu harus diarahkan ke kiblat. Nah, ini analisisnya. Ani bin Umar qala, Umar radhiyallahu an meriwayatkan minas sunnati an tuwajjaha adz-dzabihatu ilal kiblati. Sunnahnya menyembelih hewan korban itu, hewan korbannya diarahkan ke kiblat. Nah, ini tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada Ibnu Umar, sahabat Nabi. Ya. Di dalam ulumul hadis, kalau ada hadis seperti ini, namanya hadis mauquf namanya. Sumber utamanya, sumber terakhirnya itu sahabat, bukan Nabi. Kalau Nabi berarti marfu, kalau sahabat namanya mauquf. Tetapi, dengan melihat lafadz minas sunnati itu artinya berdasarkan praktek ya yang berkembang. Nah, praktek yang berkembang itu kan berarti bukan praktek individual. Tetapi praktek ini memang sudah melembaga, sudah biasa dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu. Sehingga pelaksanaannya itu bisa dihubungkan dengan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan qarinah itu. Oleh karena itu, penyembelihan hewan korban diarahkan ke kiblat itu adalah hewannya, bukan orang yang menyembelih. Ya, bukan orang yang menyembelih, hewannya. Nah, ini karena itu di dalam kaidah hadis itu ada kaidah al-mauqufu yakunu fi hukmil marfu. Hadis mauquf itu bisa dihukumi sebagai hadis marfu idza wujidat qarinah, apabila ada qarinah yufhamu minha raf'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa dipahami bahwa praktek penyembelihan itu memang warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, yang terakhir, cara menyembelihnya ini. Posisi hewan. Hewan dibaringkan di atas lambung sebelah kiri. Kita perhatikan gambar ini ya. Jadi yang megang pring itu, bambu itu adalah di selatan posisinya ya. Mohon maaf Ustaz. Ya terakhir. Yes. Arah leher hewan diarahkan ke kiblat. Ini perhatikan. Kemudian arah kepala berada di selatan. Kaki di barat menghadap kiblat. Nah, cara menyembelihnya yaitu agar lebih mudah, maka kalau sapi misalnya ya, sapi itu tangan memegang gomblehnya ini. Nah, kemudian ada yang menarik gombleh yang sebelah utara. Mengapa harus begitu? Karena biar nanti bisa pisaunya bisa cepat. Ya, bisa. Kalau tidak, maka itu lama. Karena gombleh itu kan goyang-goyang gitu sehingga tidak mudah. Ya. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin, bisa melaksanakan ibadah korban. Syukran. Saya kira itu Pak Agung. Baik, terima kasih Dr. Imam Sadi telah menyampaikan ya pertanyaan-pertanyaan kurang lebih dari 10 atau 11
meskipun mohon maaf ada beberapa lagi pertanyaan dari para pemirsa, tapi waktunya ya sudah habis Ustaz ya. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan tadi sudah mewakili dari pertanyaan Bapak Ibu melalui kolom chat. Tapi kalaupun masih ada yang krusial ya, nanti bisa japri ke Dr. Imron karena pelaksananya tinggal ya tanggal berapa ya? 27 ya. 27. Iya, 27 atau 28 atau 29. Kalau dirasa belum terwakili di jawaban-jawaban dari yang disampaikan Dr. Imron tadi. Terima kasih Bapak Ibu dan pemirsa TV-mu dimanapun berada telah menyimak acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ya, kami mengundang dan juga mengumumkan ya, hadilah kuliah umum ya bersama Haji Muhammad Samsi Ali LCMA PhD Kamis 21 Mei 2026 jam 8 sampai jam 11 di Masjid Hajah Suldaniyah Rais dengan tema dakwah Islam di bumi Amerika. Beliau adalah imam masjid ya, imam besar Islamic Center di New York, Amerika Serikat. Semoga Bapak Ibu untuk bisa menghadiri sehingga memberikan pencerahan dakwah khususnya di Amerika bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat menjalankan aktivitas kita masing-masing di fakultas prodinya masing-masing dan mudah-mudahan di tahun ini bisa melaksanakan ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang telah disunahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulhijjah. Kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Izin ya, segera ada undangan lagi ini 8:30. Recording stopped.